kita menjalin hubungan dengan Roh Kudus, kita lebih lagi peka terhadap Roh Kudus, dari pelayanan kebangkitannya, kenaikannya ke surga, bahkan saksi dari peristiwa besar lainnya, ya, Roh Kudus akan kasih tahu kita karena dia saksi kan, ya. Jadi Roh Kudus adalah saksi yang Allah berikan kepada those who obey Him. Ya, kembali kita diingatkan tentang obey, ya, tentang posisi kita bernaung di bawah otoritas Kristus. Hanya saat itulah Roh Kudus memberitahu kita apa yang Roh Kudus rekam, ya. Kalau apa yang direkam oleh para rasul, apa yang disaksikan, dilihat oleh mata kepala para rasul, kan sudah tidak bisa kita gali, ya. Hanya yang tercatat di Injil, Kisah Para Rasul, kitab-kitab Paulus itu kan yang tercatat, ya. Tetapi semua yang mereka saksikan tentu nggak bisa kita gali lagi, kan mereka sudah mati, ya. Para rasul sudah mati, kita nggak bisa gali lagi, kita nggak bisa wawancara mereka sebagai saksi mata dari apa yang Yesus buat. Tapi kita percaya, kalau kita memiliki Roh Kudus, kita peka, kita terus dengar-dengaran sama Roh Kudus, dia akan menjadi ganti dari para rasul, ya. Bahkan lebih dahsyat lagi, ya. Para rasul mungkin bisa lupa, ada peristiwa-peristiwa sehari-hari mereka dengan Yesus yang mereka lupa, tetapi kita percaya Roh Kudus tahu, Roh Kudus menjadi saksi, menyaksikan dan merekam perbuatan-perbuatan dahsyat Yesus, pengajaran Yesus, dan semua keajaiban yang Yesus buat. Ya, 33. Ini respon dari Sanhedrin udah nih, ya. Kita masuk ke Sanhedrin. Tadi kita di posisi, nah ini kan 27 itu Sanhedrin. Kalau tadi sempat disinggung Pak Weweh tadi, yang pertama keluar ancaman itu di pasal 3, seingat saya. Pasal 3 itu baru para imam imam besar dan keluarga imam besar. Jadi hampir semua orang Saduki. Nah, kalau yang ini, yang mengadili rasul-rasul nih, tidak hanya Petrus Yohanes, tapi seluruh rasul-rasul, ini udah Sanhedrin nih, berarti 70 kan? 70 para pemimpin agama saat itu sudah hadir semua, duduk di tahtanya, bisa dibilang seperti itu, ya. Duduk di meja mereka masing-masing, di bangku mereka masing-masing, dan para rasul berdiri di tengah-tengah menjadi terdakwa, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, saat direspon oleh Petrus, mereka menjadi sangat kecewa. Terus saya coba bandingkan dengan khotbah Petrus, ya. Ketika Petrus berkhotbah di Kisah Para Rasul 2, Petrus pun menunjuk bahwa orang-orang yang mendengar khotbah Petrus, kamu yang menyalibkan Yesus. Gitu, ya. 2 ayat 36 itu. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Saat Petrus khotbah, Petrus pun menunjuk orang-orang yang mendengar, kamu yang menyalibkan Yesus. Tetapi respon orang-orang saat itu adalah mereka sangat terharu. Sedangkan kalau di bagian ini, 5 ayat 33, dibilang di situ, tertusuk hati
mereka. Ya, ini berarti ada perbedaan respon ya. Ada perbedaan respon. Meskipun tadi kita sudah bahas bahwa mereka nggak bisa bantah bahwa murid-murid bisa lepas dari penjara itu hal supranatural ya. Lagi dan lagi menunjukkan bahwa Yesus itu bukan sekedar manusia biasa. Walaupun mereka coba mengutuknya, tapi jelas-jelas Yesus bukan manusia biasa. Mereka sudah lihat itu terus kan, dari Yesus pelayanan, terus Yesus mati pun dilanjutkan dengan para murid yang memakai nama Yesus. Mereka nggak bisa bantah bahwa terus ada hal-hal supranatural, hal-hal luar biasa. Itu mereka nggak bisa bantah. Tapi tetap responnya sejauh ini tadi ya masih untuk menolak, masih dalam posisi menolak. Nanti baru kita baca terus nanti baru di pasal 6 ayat 7. Pasal 6 ayat 7 baru dikatakan di situ bahwa pasal 6 ayat 7 sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Baru di situ ya. Sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi lewat proses nih ya. Lewat proses. Itu mengajar kita untuk sabar ya. Untuk mengajar kita untuk sabar kepada orang-orang yang kita layani supaya bisa percaya Yesus, supaya bisa tunduk pada Yesus, supaya bisa menggunakan hidupnya untuk Yesus. Kita kan terus berjuang nih ya, menasihati mereka, mendoakan mereka. Nah, dari sini kita belajar untuk tidak menyerah ya. Meskipun para imam terus menunjukkan penolakannya, bahkan dengan menyesah nanti ya para murid, tapi di Kisah Rasul 6 ayat 7 dikatakan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ini tentu menjadi harapan kita ya, orang-orang yang kita harapkan untuk mengenal Yesus, yang kita injili, yang kita doakan, meskipun hari-hari ini mereka menolak dengan keras, sepertinya sama sekali nggak berguna kesaksian kita, mari kita tetap berharap seperti yang terjadi pada sejumlah besar imam ini, mereka menyerahkan diri kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Ya, sampai ayat 33. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Wewe. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan, dipersilahkan sampai ayat 33. Sebelum kita lanjut ya 34 dan seterusnya. Kalau ada kesan-kesan, silahkan juga santai aja sambil minum, sambil nyemil ya. Nggak usah tegang-tegang. Oke. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Atau via chat juga boleh. Kalau nggak mau langsung. Krik, 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 krik. Mama ini, ya. Ayo dong yang lain, Mama ini mah pendengar setia ketahuan.
Ayo. Oh, Bu Rora, mana Bu Rora nih? Nggak kedengaran suaranya dari tadi. Lanjut aja, lanjut dulu. Oke, mungkin ada yang mau tanya yang lain. Agnes? Enggak, weh. Lanjut. Yops. Oke, sepertinya lanjut dulu aja, Bung. Karini, silakan ditunjuk yang Ya. membaca. Kita akan baca ayat 34 sampai 42 ya. Septa nanti yang baca ya. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus. Oke, terima kasih Septa. Sinyalnya jelek nih. Gamaliel adalah nama yang terkenal bagi kita dari sumber-sumber Yahudi maupun sumber Kristen selaku seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak. Mungkin itu penting bahwa ia adalah seorang Farisi. Padahal dalam panggung sejarah gereja tampaknya ia adalah seorang Saduki, penentang yang lebih menentukan. Di pasal 5 ayat 17 juga pasal 4 ayat 1. Gamaliel adalah seorang mahasiswa dari seorang mahaguru yang terkenal pada masa itu, Hillel, dan ia adalah pembimbing Paulus di pasal 22 ayat 3. Orang besar ini tampaknya telah mengambil topik dari pembalikan pernyataan-pernyataan para rasul, dan ia menganjurkan untuk menerima rasul-rasul sesuai perkataan mereka dan mengizinkan prinsip-prinsip yang sama untuk menyelesaikan perselisihan yang baru terjadi. Orang-orang Kristen mendakwa bahwa keputusan Allah dalam kasus Yesus menyalahkan keputusan manusia. Kemudian, biarlah Allah yang memutuskan kasus tersebut. Sudah barang tentu, Gamaliel yakin bahwa Allah tidak memihak Kristen. Dan karena itu, tidak ada yang terjadi pada gerakan mereka.
sebagaimana yang terjadi pada dua pemberontakan yang telah disebutkan. Catatan, teka-teki pidato Gamaliel. Kita tahu dari para pemimpin pemberontak tentang keterlibatan Gamaliel dari sumber-sumber bukan Kristen, khususnya sejarawan Yahudi, Yosefus. Secara kronologis, bagaimanapun itu adalah aneh. Ayat 37 tampaknya menegaskan bahwa Yudas orang Galilea itu datang setelah Teudas, karena Yosefus mencatat tanggalnya pada sisi lain. Yang masih lebih sulit adalah fakta bahwa Yosefus menghubungkan pemberontakan Teudas dengan Fadus, prokuratur Roma, yang belum berkuasa 10 tahun setelah peristiwa itu terjadi. Mungkin solusi yang terbaik adalah bahwa Teudas yang dimaksud Gamaliel berbeda dan lebih dulu dari Teudas yang dituliskan Yosefus. Yang terakhir ini secara fakta, mungkin telah mengambil alih nama dan pakaian Teudas yang sebelumnya. Untuk diskusi selanjutnya, lihat di buku si Hammer, The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History. Fakta bahwa Mahkamah Agama mencambuk rasul-rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus mengesankan bahwa mahkamah mungkin telah mengambil jalan pintas dan mengambil resiko dari tindakan mengecewakan orang banyak. Dibebaskan secara ajaib dari penjara, lalu menemukan mereka telah dicambuk pada keesokan harinya. Pasti rasul-rasul setidaknya mereka bingung. Sekarang mereka bersuka cita karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Mereka tidak lagi memperhatikan larangan untuk tidak mengkhotbahkan Injil, tetapi justru kompak dan mereka terus berkumpul baik di bait Allah dan di rumah-rumah, di mana mereka tidak henti-hentinya mengajar dan memberitakan Injil. Oke, terima kasih. Lanjut, Bung. Ya, thank you, Kirim. Kecilin, Mak. Masuk ke Gamaliel. Sebenarnya udah dijelaskan tadi. Kita lihat aja ininya nih, Wikipedia-nya ya. Nah, ternyata nggak? Ya. Nah, ini bisa dibilang lawannya Hillel. Hillel versus Shammai. Kalau sekarang siapa ya pendiri alirannya? Ya mungkin Stephen Tong kali ya, pendiri aliran. Nah, ini sama nih. Kalau Shammai ini pendiri aliran yang lebih ketat, lebih kolot. Kalau Hillel, pendiri aliran yang lebih liberal, lebih moderat. Jadi tadi ya, bayangannya ke pendiri aliran, seperti Stephen Tong ya, pendiri Reform di Indonesia kan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Itu perbandingan aja, nanti lebih jelas lagi bisa baca-baca nih ya. Nah, masuk Gamaliel. Gamaliel adalah cucu dari Hillel ya. Jadi seorang yang cucu dari tadi orang yang paling berpengaruh di Yudaisme. Nah, ini cucunya tentu juga amat sangat dihargai oleh para imam saat itu ya. Sehingga saat dia mengajukan permohonan itu didengar oleh Sanhedrin. Untuk selanjutnya Paulus
merupakan salah satu murid terbaik dari Gamaliel. Ya, jadi kalau kita belajar tentang Paulus, ya berarti yang mirip-mirip dengan Gamaliel nih ilmunya ya, ilmunya canggih lah. Berarti Paulus pun orang yang dihormati saat itu ya, sehingga saat dia bisa percaya Yesus, wah itu benar-benar pukulan bagi Yudaisme ya. Selanjutnya, tentang logika yang diajukan oleh Gamaliel. Buku ini meyakini, kita pun bisa meyakini ya, bahwa perkataan yang disampaikan oleh Gamaliel mulai ayat 38 sampai 39, jika maksud dan perbuatan mereka ini berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Nah, itu bukan nubuat, itu bukan pimpinan Roh Kudus, tetapi semata-mata human reasoning-nya, logika manusia. Ya, human reasoning, his own thinking-nya, kesimpulan dari cara berpikirnya, bukan kebenaran ilahi. Karena kenyataannya setengah benar ya. Memang benar, apa yang berasal dari Allah tidak mungkin dihancurkan oleh manusia. Tetapi di sisi lain, nggak selalu yang berasal dari manusia langsung lenyap. Buktinya sekarang banyak sekali agama-agama penyembah berhala, kemudian doktrin-doktrin aneh, termasuk saksi Yehova, kita yakin itu berasal dari manusia, tetapi sampai sekarang masih ada, kan? Seperti itu ya. Jadi setengah benar nih logikanya si Gamaliel ya. Itu diyakini itu berasal dari human reasoning, logika manusia yang main. Oke, selanjutnya. Ini lagi pengakuannya bahwa pusat dari pengajaran para rasul adalah nama Yesus Kristus. Nama di situ menunjuk kepada karakter dan otoritas Kristus. Jadi saat kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu berarti kita sedang menyetujui karakternya, meyakini karakternya, menyetujui otoritasnya, meyakini otoritasnya. Inilah yang terus ditonjolkan oleh para rasul, sehingga tidak heran ancamannya pun adalah melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Jadi Sanhedrin menyesah para rasul dan melarang para rasul mengajar dalam nama Yesus. Jadi kalau kita bisa gampangin adalah lu boleh dah membuat mujizat, ngajarin tentang Allah Israel, tapi jangan lagi sebut nama Yesus. Itu kan intinya ya. Lu boleh bersaksi tentang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tetapi nama Yesus yang disebut. Itu kurang lebih inti ancaman mereka, sehingga mereka harus disesah. Ya. Terus dibilang sini bahwa para murid rejoicing-nya, gembira. Tentu gembiranya nggak seperti orang setengah waras yang ketawa-tawa sendiri, enggak ya. Kita yakini ya gembira dalam hati, ada juga mengandung arti
Sudah catat tadi. Sudah screenshot tadi. Bukan Kairo namanya. Bentar ya. Ada tadi. Bawa ke samping, Dek. Kamu jongkok dulu. Nah, ini Kairo. Kairo apa? Bisa aja namanya calmly happy, ya. Jadi meskipun nggak ketawa-tawa mereka, tentu kayak orang gila ya. Kalau mereka habis disesah, terus mereka ketawa-tawa, kan Rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Tentu bukan ketawa-tawa kayak orang gila ya, tetapi calmly, dengan tenang, tapi mereka bisa puas gitu ya, bisa senang, bisa bangga karena mereka dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Nah, ini yang memang kita percaya dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan kemampuan mereka ya. Karena kalau berdasarkan kemampuan mereka sudah terbukti sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka semua lari ya. Saat Yesus disidang di depan Kayafas, mereka semua terbirit-birit, lari, takut mereka. Tapi sekarang mereka bisa gembira setelah disesah. Tentu disesah, yang kita dengarkan disesah adalah 39 kali, 40 kurang 1 ya. 40 kurang 1. 39 kali cambuk yang ada durinya itu. Ya. Jadi tentu ya bukan cambuk enak gitu ya, pasti sakit sekali mereka itu ya. Tapi mereka bisa gembira itu kan Roh Kudus doang yang bisa membuat hal itu terjadi dalam hidup mereka ya. Secara manusia sekali lagi mereka pasti mengulang apa yang terjadi ketika Yesus disalib. Pasti mereka lari terbirit-birit ya, tapi mereka bisa disesah sampai 39 kali, dicambuk dengan luka-luka yang mungkin ada kulit-kulit yang terangkat ya, ada daging-daging yang terangkat, tetapi mereka bisa gembira, calmly happy, Kairo di sini ya. Kemudian ke-42. Ini meskipun disebutkan bahwa mereka melanjutkan pengajaran di Bait Allah, tetapi menurut catatan Kisah Para Rasul ini terakhir kali ya bahwa mereka mengajar di Bait Allah. Jadi setelah ini mereka tidak bisa lagi gitu, kita bisa simpulkan seperti itu ya. Ya itu sampai 42. Silakan Pak Wewe. Oke, makasih. Yuk, silakan. Ada mau bertanya atau mau menambahkan? Tanya, Mi. Halo. Kak Suci, ada Kak Suci. Kayaknya udah paham semua ini. Sama kayak saya nih, udah ngerti nih. Nggak ada yang ditanyain lagi.
hari ini. Salah. Ini dibaca. Septa ketawa-ketawa, kenapa Septa? Ada yang lucu ya? Ayo bertanya. Ini bentar lagi kopi saya tumpah. Itu apa sih, Rin? Gede amat di depan. Apa Ini tuh? kopi saya, Kak Murni. Sedotannya warna-warni. GPDI. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ayo dong. Tanya Gamaliel, keturunannya siapa? Nah, udah tahu ya tadi Hilal. Ya, ada juga bacaan tuh, tapi nggak tahu bener atau enggak. Katanya Gamaliel tuh Jadi nggak kok anaknya Simeon. sekarang Gamaliel siapa? Anak siapa? saya kan Simeon yang apa? Yesus diserahkan kemana kali. itu bukan terus Masih ada bayi. di ruang kelas, enggak. Bukan baik, sebetulnya udah gede. Bukan berarti ada ruang kelas atau ruang kuliah, enggak. Niar. Ayo Niar. Niar udah ngantuk. Belum ya? Di jam 12 malam ya? Oh, Mami Abel. Manajer Jafra. Manajer Japra. Ini kita semua kinclong Niar di Indonesia gara-gara Jafra. Kemarin habis kita parut nih. Biar Ket, kinclong. kenapa? Biar kinclong. Itu Ket. Oh, kinclong. Tuh Ket, kenapa? Hai. 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 Halo, Ket. Halo, Ket. Ket mau nanya kali. Ayo, mau nanya sama Papa Mau Mi. nanya ayo, ya? Ket. Iya, tadi dia panggil-panggil Papa Mi. Pusing gitu jadinya. Dia mau nanya kayaknya. Kapan katanya sekolah minggu ya, gitu ya, mulai ya. Kak Suci kali ini, ayo Kak. Tanya Kak. Nanya apa kemarin ya? Udah tahu. Oh, udah tahu kata Abang Tia. Ya sih, udah ngerti semua. Ceni kali mau nanya, Ceni mau nanya nggak, Cen? Nggak kelihatan Yaudah, kalau mukanya. nggak ada yang nanya tentang ini, bolehlah bersaksi. Oke, betul. Oh, nyanyi ya, persembahin nyanyi, lagu tuh nyanyi. Septa. Kalau nyanyi nanti ada persembahannya. Ada kolektor nanti. Malah lihat bunganya Niar tuh di belakangnya Niar. Aduh. Nah, Bagi dong, Niar. Bunganya cakep ya. Lihat orangnya bukan di Indonesia. Kamu nih. Sampai Indonesia mati. Itu Hilal itu dia punya sekolah namanya Hilal juga. Iya, tapi sekolah sangat ketat. nggak kita harus apa? Maksudnya yang dibayangkan kita seperti ruang kuliah gitu, enggak. Ada kelasnya. Enggak, bukan kayak ruang kuliah terus ada mata kuliahnya, enggak. Ya, kita Yesus saja kan. Mana-mana para murid mengikut, nah Yesus ngajar apa, mereka nangkep, gitu. Ayo Pak, buka lagi Pak, kamu Pak. Ngomong apa gitu.
Ayo, mantap deh. Ayo, kami Niar. Ya, Niar. Cuman ini aja sih, ngambil pelajaran dari para rasul ini yang aku baca dari buku. Jadi itu sebenarnya pelajarannya itu buat kita itu para rasul itu apa ya? Mereka tuh nggak melihat pada keamanan pribadi demi mempertahankan kebenaran, demi mempertahankan Injil gitu. Dan itu juga jadi apa ya, pelajaran bagi kita gitu. Kita juga harus untuk rela untuk mempertahankan itu, untuk ditulis juga berbahagia dalam penderitaan gitu. Jadi mereka itu para murid ini kan merasa bahwa mereka tuh bergembira karena mereka melihat bahwa itu sangat berharga untuk menderita demi Kristus gitu. Jadi pelajarannya tuh ya buat kita mungkin kita juga harus belajar gitu gimana kita menderita demi Kristus, karena mungkin kebanyakan dari kita kalau renungan pribadi sih banyak dari kita yang saya sendiri mungkin juga kurang mau berkorban gitu, takut dicemooh, takut dalam penderitaan tuh nggak berpikir ke situ gitu. Tapi ini pelajaran kali ini tuh bagaimana rasul itu senang dalam penderitaan, rejoice dalam penderitaan, itu menjadi pelajaran sih buat kita. Kalau di Filipi 3 kan ditulis yang aku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi semakin kita serupa dengan Kristus, semakin kita tuh ingin merasakan penderitaan yang sama seperti Kristus. Semakin kita menderita, sebenarnya kita tuh enjoy gitu, happy, karena kita semakin melihat Kristus, semakin menemukan dia. Jadi itu sih, aku nggak tahu gimana ngatur kalimatnya. Kasih Niar. Oke, mungkin kita lanjutkan aja ya. Masih kuat kan? Masih kuat kan ya space otaknya untuk terima pelajaran lagi? Kasih jempol. Oke. Lanjut, Bung. Nanti Mami Abel yang baca ya, Kisah 6 ayat 1 sampai 7. Bentar ya, ini. Iya. Kisah 6 ayat 1 sampai 7. Aduh, pindah ruangan dulu. Soalnya berisik. Ini yang 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin ya. Oke, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik,
dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, orang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga semakin besar imam menyerahkan diri dan percaya. Terima kasih Mami Abel. Lanjut Tom Wewe. Oke, kita batasannya bingung nih. Stefanus di hadapan mahkamah akhir dari satu masa. Umumnya banyak orang heran ketika belajar bahwa ternyata pidato terpanjang yang terdapat dalam Kisah Para Rasul bukanlah dari Paulus atau dari Petrus, melainkan dari Stefanus. Pasal-pasal ini merupakan penghubung yang sebenarnya dalam cerita mengenai jemaat perdana. Sampai bagian ini, meskipun ada para penentang penyebaran Injil, itu disebabkan oleh iri hati dan aturan publik. Yudaisme dan kekristenan bukanlah agama yang terpisah, melainkan agama yang satu. Orang-orang Kristen masih pergi ke bait Allah dan tidak pernah mengkhotbahkan supaya orang banyak meninggalkan keyahudiannya. Tetapi agar mereka menerima Yesus sebagai penggenapan dari semua yang dinubuatkan oleh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan cerita Stefanus, keadaan ini berubah secara drastis. Saksi-saksi palsu menuduh bahwa Stefanus menentang bait Allah dan hukum Taurat Musa. Pidato Stefanus menunjukkan bahwa tuduhan itu adalah benar dan juga salah. Awalnya Stefanus hanya tidak relevan. Penjelasan tentang sejarah Israel mula-mula dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Allah mempunyai hubungan yang telah lama berlangsung dan telah hidup dengan umatnya sebelumnya dan terpisah oleh hukum Taurat Musa dan bait Allah. Orang-orang seperti Yusuf dan Musa dan siapa Allah yang mengadakan hubungan berhadapan dengan iri hati dan penolakan oleh bangsanya sendiri. Hukum Taurat dan tempat ibadat bait Allah merupakan wujud dari hubungan itu, bukan intinya. Ini udah satu bagian sih kalau di sini ya Bung ya. Jadi nggak bisa dipisah-pisah ini. Oh gitu. Jadi satu bagian di pasal 6 sama Stefanus sekalian ya Weh. Di pasal 6, jadi nggak bisa kalau di sini nggak bisa dipisah. Jadi nanti langsung pindah ke pasal 7. Weh, yang satu aja yang orang-orang Yahudi. Yang orang-orang Yahudi, weh. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, weh. Oh, iya. Bacanya. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani adalah orang-orang Ibrani. Muncul seperti dua kelompok budaya di tengah-tengah masyarakat Kristen. Kita dapat menganggap bahwa rasul-rasul dan orang-orang Yahudi Palestina asli yang berbahasa Aram, bahasa yang serumpun dengan bahasa Ibrani, selaku bahasa pertama mereka. Sementara itu, banyak di antara yang bertobat adalah pengunjung pada hari raya Pentakosta. Umpamanya, di mana mereka bisa disebut orang-orang yang berbahasa Yunani atau Yahudi Helenistik. Dan bahasa utamanya adalah bahasa Yunani. Kedua kelompok itu adalah orang Yahudi. Perselisihan terjadi karena pembagian pelayanan sehari-hari. Meskipun Lukas telah menyebut sebelumnya bahwa orang-orang Kristen membagi-bagikan milik kepada sesamanya di pasal 2 ayat 44 sampai 47 dan pasal 4 32 sampai 35. Hanya di sini kita mendapat sekilas tentang urutan dan keteraturan pelayanannya. Kontras antara doa dan pelayanan firman pada satu sisi dan melayani meja dan sisi lain.
Janganlah diartikan bahwa tugas yang satu lebih penting daripada yang lain. Dalam banyak budaya modern, dengan ungkapan melayani meja, perhatian kita tertuju kepada pesuruh atau pegawai upahan dalam restoran. Dalam banyak hal, pandangan ini salah. Pada satu sisi, itu adalah tugas kepala rumah tangga untuk membagikan makanan. Maka sikap Yesus pada perjamuan terakhir adalah mengambil, memberkati, memecah-mecahkan, dan membagikan. Di Lukas 22 ayat 19. Lagi pula kata yang dipakai di sini untuk meja mempunyai dua arti khusus, meja makan dan juga meja penukaran uang. Markus 11 ayat 15. Kata yang sama dipakai dalam pengertian bank dalam Lukas 19 ayat 23. Maka ungkapan duduk di meja pemimpin dalam nas ini berlaku sebagai melayani meja. Meskipun bagian ini menyebut makanan, pembagian itu bisa saja dalam bentuk pembagian uang untuk makanan. Dan menurut pasal 4, 35-37, itu jelas merupakan uang yang diterima rasul-rasul guna keperluan tersebut. Tafsiran yang demikian juga lebih sesuai dengan karunia yang diperlukan oleh ketujuh orang itu. Sebagai yang penuh roh, mereka membutuhkan hikmat dalam manajemen pelayanannya. Ya, hal ini tidak bermaksud hendak menyatakan bahwa ke-12 rasul itu mengabaikan pekerjaan manajemen atau keperluan jasmani, atau ketujuh orang itu menjauhkan diri dari doa untuk pelayanan firman. Sebenarnya cerita yang diberikan Lukas kepada kita tentang Stefanus dan Filipus bukan mengenai makanan atau keuangan, melainkan mengenai pelayanan firman. Ada Titus kemarin yang nyari di sini. Ya, Kisah Para Rasul 4 itu tentang serangan dari luar, maka mulai pasal 5 ada dari dalamnya. Pasal 6 beneran ya? Salah kali ini. Tapi dalam dua kasus, baik dari luar maupun dari dalam, jadi kalau dari luar itu serangan pihak luar, di dalam muncul masalah ya, problem. Dalam kedua kasus, Holy Spirit to care ya, saya percaya Roh Kudus yang menyelesaikan. Ya, tadi sudah disinggung, saat gereja bertumbuh, maka ada pergesekan secara sosial. Ini yang terjadi saat itu, orang-orang yang disebut di sini Ibrani itu orang-orang yang lahir di Yerusalem. Sedangkan yang kedua disebutkan adalah orang-orang Yahudi yang lahir di luar Palestina ya, outside of Palestine. Dan mereka ini tidak mengerti bahasa Ibrani secara baik ya, jadi hanya sedikit-sedikit. Sekali lagi ada dua kubu ya. Kubu pertama itu orang-orang Yahudi asli, bisa dibilang pengetahuan bahasa Yunaninya dikit ya. Sedangkan kubu yang lain bahasa Yunani mereka cakap, tetapi bahasa Ibraninya little ya, dikit-dikit. Inilah yang terjadi, bahwa orang-orang yang berbahasa Yunani tadi merasa ada gap. Mereka merasa sedikit neglected ya, terabaikan. Ya, mungkin karena bahasa. Kalau di sini tafsirannya bahasa yang memegang peranan penting saat itu.
salah satu penyebab utama sehingga mereka merasa terabaikan. Jadi gambarannya mungkin saat itu apa-apa para rasul ngobrol rapat gitu ya, semua dalam bahasa Ibrani. Sedangkan ada orang-orang Yahudi yang kurang ngerti bahasa Ibrani. Itu yang ditafsirkan oleh buku ini. Itu yang menyebabkan mereka merasa terabaikan, khususnya dalam hal pembagian sumbangan ya tuh ya. Kita berarti baksos ya terhadap janda-janda yang berbahasa Yunani. Kalau mau tahu kenapa bahasa Yunani yang menguasai saat itu, bisa baca di Google ya. Sedikit gambaran bahwa bahasa Yunani saat itu seperti sekarang bahasa Inggris. Jadi seluruh dunia pakai bahasa Yunani. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Sehingga kita bisa lebih mengerti nih, kok ada orang Yahudi kok nggak bisa bahasa Yahudi, kan aneh kan? Tapi ya itu, karena mereka lahir bukan di Yerusalem, mereka lahir ada yang di Ethiopia kan, kita catat kemarinnya. Nah itu mereka nggak bisa tuh, atau sedikit sekali, little tuh bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya ya. Sedangkan apa? Nah kan itu dia, ini sedikit dari sini nih. Kalau di sini kan kita pikirnya ini sekarang lagi yang menguasai kan Roma nih. Nah karena Yunani itu, Alexander Agung itu memerintah sebelum Roma gitu ya. Jadi mereka sudah berabad-abad menguasai dunia. Jadi semua dunia berbahasa Yunani. Mereka tun, kaisarnya udah nggak berjaya lagi, bangkitlah Roma gitu ya. Jadi nggak heran, tetap aja dunia berbahasa Yunani meskipun yang sekarang yang memerintah dunia saat itu adalah Roma. Seperti itu ya. Supaya lebih jelas lagi bisa baca-baca ya teman-temannya. Nah, komplain ya. Langsung kita tadi dengar khotbah juga, langsung kita hubungkan dengan ngeluhnya bangsa Israel ya. Jadi complaining itu ya bisa dibilang termasuk salah satu dosa dasar manusia ya. Meskipun saat itu mereka dipimpin 12 rasul yang mujizatnya nggak ada bandingannya ya. Yang wibawanya, otoritasnya, karismanya nggak ada bandingannya 12 orang itu. Tetapi tetap saja ada masalah, dan saat masalah hadir, ada complaining-nya, ada yang grumbling, ada yang ngeluh dan protes. Ya ini tadi sih khotbah tadi saya dengar di podcast mengajarkan kepada kita, sehebat apapun seorang gembala, mereka tetap manusia yang pasti di bawah kepemimpinannya ada masalah. Nggak ada yang sempurna. Bahkan para rasul pun di dalam kepemimpinan para rasul, di bawah kepemimpinan para rasul, ada masalah. Ya, jadi kita harus memahami dan terus mendoakan para pemimpin rohani kita. Puji Tuhan. Ya, tentu saat melihat masalah, para rasul tidak berdiam diri. Para rasul tidak mau spiritual unity, kesatuan spiritual, jadi terpecah gara-gara masalah pembagian
Ini ya, daily distribution of food ya, nggak mau tentu ya para rasul ya. Itu mereka dalam bimbingan Roh Kudus. Saya percaya mereka berusaha menjelaskan masalah ini ya. Tadi sempat disinggung Pak Wewe tadi tentang meja. Kita pikirkan meja makan ya. Nah, kita taunya makan doang ya. Oh bukan. Kok istri saya sukanya makan doang. Kok saya sih enggak ya. Nih trapesize itu lebih ke money tables. Jadi ya kita bisa gambarin seperti inilah ya. Bagi-bagi baksos tuh ya. Nah, kurang lebih seperti ini deh ya. Itu tafsiran atau kita lebih aman di situ ya. Meja itu berarti orang-orang yang bertugas bagi-bagi baksos. Sebelumnya berarti rasul-rasul yang megang ini. Cuman karena semakin banyak jemaat, diperkirakan kan sudah 10.000 kemarinnya. Sehingga saya sudah 10.000 tafsirannya. Bahkan mungkin lebih ya. Sudah 10.000 jemaat ditangani 12 rasul. Mereka harus berkhotbah, harus konseling, harus mendoakan orang. Terus harus bagi-bagi uang lagi. Mereka pada akhirnya mendapati masalah ya. Nah, inilah yang merupakan solusi yang kita percaya rasul-rasul berikan berdasarkan arahan Roh Kudus. Yang memilih bukan para rasul, tetapi para rasul menyerahkan kepada di sini. Nah ini ya, para rasul menyerahkan kepada orang-orang Yahudi berbahasa Yunani tadi ya. Sebab menurut buku ini semua 7 orang tadi itu orang-orang Yahudi yang mempunyai nama Yunani. Ya. Jadi misalnya siapa di sini ya? Junior orang Australia tapi namanya nama Indonesia, nama Jawa tuh ya. Nah, ini orang-orang Yahudi tetapi masing-masing punya nama Yunani. Jadi nama-nama mereka kan kalau nama-nama orang Yahudi kan udah ketebak tuh ya. Ini mereka punya nama Yunani. Tapi itu diyakini saat itu para rasul kan orang-orang Ibrani semua ya. Mereka lahir besar di Palestina. Mereka orang-orang Ibrani berbahasa Ibrani. Mereka 12 ini bersepakat menyerahkan 7 orang. Kita sekarang bilangnya majelis atau diakonia, diakonos. Ya, diakonos kita bilangnya sekarang. Jadi para rasul menyerahkan pemilihan 7 orang ini kepada orang-orang Yahudi berbahasa Yunani. Kurang lebih seperti tafsirnya ya. Sehingga 12 rasul itu benar-benar orang Ibrani, 7 orang yang melayani meja itu semua orang-orang Helenis. Bisa catat, bisa cari-cari di Google ya. Helenis itu orang-orang tadi ya yang berbahasa Yunani. Di sini tegaskan ya, rasul-rasul memberikan kualifikasi, jemaatlah yang memilih. Sehingga terjadi pembagian. Para rasul disperse itu Tuhan, membagikan firman Tuhan, men-share firman Tuhan, sedangkan 7 orang
diakonia tadi membagikan uang. Ya. Tentang penumpangan tangan nih ya, bagian akhir tentang penumpangan tangan. Saya ingin gabungkan dengan 1 Timotius 4 ayat 14. 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. 2 Timotius 1 ayat 6, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ya, tafsiran di sini, apakah manfaat dari penumpangan tangan? Kurang lebih seperti itu bahasannya ya. Apakah arti dari penumpangan tangan? Karena terus terang kita di aliran Pentakosta Karismatik, Pankar, penumpangan tangan tuh hal yang umum ya, hal yang biasa kita lakukan. Penafsiran buku ini, The Laying of Hands nih ya. The laying on of hands itu lebih merupakan public recognition, ya, pengumuman kepada jemaat, seluruh jemaat, seperti yang dilakukan Musa terhadap Yosua. Jadi di penumpangan tangan tidak terjadi transfer roh. Karena kita yakini orang yang ditumpangi tangan sudah dipenuhi Roh Kudus. Seperti tadi kita sudah bahas, para rasul sudah menetapkan kualifikasi orang yang penuh roh yang harus dipilih gitu ya. Jadi saat rasul-rasul menumpangkan tangan bukan berarti roh yang di rasul-rasul pindah ke 7 orang ini, enggak ya, kan jadi pengajaran yang ngaco ya. Tetapi yang terjadi adalah itu apa nih ya? Inaugurated itu penahbisan atau raja apa? Kalau presiden bilang presiden, kalau ditahbiskan benar ya? Presiden ditahbiskan apa ya? Diangkat gitu ya? Diresmiin. Kalau presiden diangkat, demikian pula ini ya. Mereka memasuki new level of service gitu ya. Mereka diresmikan, ditahbiskan, memasuki suatu pelayanan, tingkat pelayanan yang baru. Tapi itu ditumpangkan tangan di hadapan jemaat. Jadi harus kita hindari, pertama tadi kita jelas kita harus hindari adalah jangan sampai kita berpikir saat kita ditumpangkan tangan itu ada transfer roh. Itu udah nggak ada dasar Alkitabnya. Berkata langsung ke waktu kecil kalau misalnya umur 4 tahun apa satu kecil memang apa sih sisi yang lain juga minta ditumpangkan tangan. Nah ini kemudian saya probably kemudian lanjutkan kemungkinan besar dengan para rasul memohon Roh Kudus untuk memperlengkapi 7 orang ini agar benar-benar mampu carry out pelayanan mereka ya. Carry out pelayanan meja tadi kan kita sudah bahas ya, pelayanan meja sehingga mereka bisa penuh hikmat mengatur pembagian baksos kepada janda-janda. Kalau kita pikirkan sederhana ya, karena gereja kita kecil kan, cuma 300 orang, janda-janda kita cuma berapa? 30, ya, 40 orang. Nah, kalau ini 10.000 jemaat, pikir aja berapa banyak tuh janda-janda ya.
Harus mereka penuh hikmat sehingga masalah yang terjadi tidak menimbulkan perpecahan. Sebab itu perlu minta Roh Kudus untuk memberi mereka hikmat, untuk memberi mereka kapasitas anugerah khusus. Itu ya lebih cocok ya. Itu lebih cocok. Jadi inilah kita penumpangan tangannya. Jadi boleh kita menumpangan tangannya, tapi jangan berpikir saat kita yang penuh Roh Kudus, numpangin tangan orang yang belum Roh Kudus, terus orang itu penuh Roh Kudus, itu kan nggak ada dasar ketabiannya ya. Kita berdoa, kita tumpang tangan ya, sambil memohon Roh Kudus untuk memberi hikmat. Sebab itu sebaiknya tadi kan, sebaiknya adalah, Paulus pernah bilang, Paulus kan, jangan sembarang menumpangkan tangan. Nah ini, tumpang tangan kepada orang yang penuh roh. Intinya seperti itu ya. Tumpang tangan kepada orang yang sudah punya Roh Kudus. Sehingga kita minta pada Roh Kudus untuk memberi hikmat, mereka benar-benar menerima gift and grace untuk menjalankan pelayanan mereka sebaik mungkin. Ya, puji Tuhan bagian-bagian akhir. Tentang ini ya, keteraturan itu merupakan first step ya. Saat ada 7 orang ini merupakan first step, langkah awal dari organization-nya, dari keteraturan yang mau tidak mau ada di sebuah gereja lokal church. Tentu pengembangannya ya sampai sekarang kita ini ya macam-macam harus kita urusin, tapi itu banyak sekali bentuk-bentuk ya pelayanan yang harus kita bentuk secara teratur. Tuhan intends the church untuk menjadi organisme ya, bertumbuh. Sudah sering bahas, saya sudah berapa kali ya bahas di BS, di khotbah, bahwa kita gereja bukan merupakan barang mekanik, tetapi merupakan barang organik. Kalau mekanik bisa dipercepat ya. Sering saya contohkan bangunan gedung bisa dipercepat seminggu kelar. Seperti kemarin kita bahas di Wuhan, Cina, bangun rumah sakit 1000 bed ya. 1000 bed itu bisa 3 hari apa? Seminggu. Jadi mekanik itu bisa dipercepat sedemikian rupa. Sedangkan kita gereja itu seperti buah mangga. Mau dipercepat secepat apapun, nggak mungkin 3 hari kita dapat mangga yang manis, yang enak, yang siap dimakan. Nggak mungkin. Demikian pula gereja, pertumbuhan rohani, ya nggak mungkin secara cepat, perlahan-perlahan, tetapi lewat bagian ini kita diingatkan untuk berusaha sedapat mungkin dalam hikmat Roh Kudus teratur ya. Yang jadi tangan, kita tetap jadi tangan, jangan sok menjadi mulut. Ya, yang jadi mulut jangan sok jadi tangan. Itu kurang lebih gambarannya ya. Ya, kita bisa bertumbuh di posisi kita masing-masing, saling melengkapi. Ya, living organisme dalam keteraturan, maka kita akan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orangnya. The ideal adalah untuk memiliki 100% jemaat terlibat all out dalam pelayanan mereka masing-masing. Jadi saat kita punya jemaat misalnya 300 sekarang, 300 jemaat benar-benar terlibat aktif dalam pelayanan mereka masing-masing. Nah itulah gereja yang ideal. Saat misalnya cuma 20%, ya kita lumpuh. Itu seperti gereja lumpuh kita. Apa-apa nggak ada dampaknya kita ini ya. Nah kita berjuang sama-sama. Terlebih yang lewat grup ini ya. Kunci kita
di bawah 50%, wah berat masih. Tapi 10 jemaat kita terlibat aktif menggunakan potensi karunia mereka, wah banyak hal-hal luar biasa kita percaya terjadi dalam gereja kita ya. Tapi saat kita lihat sekarang aja ya, 300 jemaat ya, yang aktif berapa sih? Kita berdoa terus sambil kita sama-sama belajar ya, berjuang, menginspirasi lewat Bible Study ini ya. Ya tadi ada singgung yang di sini ya, bahwa banyak imam besar, banyak jajaran imam percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Large number of priests ya, percaya kepada Yesus. Ya, Tuhan, dari saya sampai di sini. Tadi kasih kiranya kenapa harus 7 orang? Kenapa 7 orang? Kenapa 7 orang? Kenapa 7 orang? Tadi sudah singgung juga, ada disinggung di sini nih. Ada yang menafsirkan itu angka sempurna. Tapi kalau menurut buku ini, itu penafsiran termasuk terlalu berani ya. Ini ya, some see the special significance of in the number 7 ya. It may complete number, sempurna, angka sempurna ya, complete number. Tapi ya lebih aman tafsiran kita adalah, kita kan udah selalu saya ingatkan kan, tafsiran kita cari yang aman, bukan yang lebay ya. Lebay banyakkan ngaconya. Cari yang aman, nah ini yang lebih aman ya. Ya karena, coba Mama Rini terjemahkan. Ntar dia tunggu mikir 30 detik. Ya oke. Sudah. Jadi mereka nih ya, para rasul yang melihat ya cukup 7 gitu aja. Cukup 7 untuk megang accounts, masing-masing megang tabungan di bank, kurang lebih kan. Nanti kalau tabungan di bank pikir ada bank lagi saat itu, enggak ya? Saat itu nggak ada bank saat itu kan? Pokoknya mereka keep masing-masing accounts. Nah, itu yang mereka bagikan ya. Hilang tadi mana? Nah, sorry ya. Nah ini ya, give out the money to the widows, ke janda-janda. Sekali lagi, kita terus diajari oleh pola-pola dari para penafsir ini adalah, ini sekali lagi, ini penulis buku ini Pantekosta nih, orang Pantekosta penulis buku ini nih ya. Tapi dia terus cari yang aman, tafsiran aman, nggak neko-neko. Kalau tadi di angka 7 itu angka sempurna, dipas-pasin kan jadi kadang-kadang kita jadi takutnya lebih salah kita nanti ya. Cara yang aman, nah kemungkinan besar ya more likely, lebih aman, more likely. The only reason adalah karena para rasul melihat saat itu 7 orang cukup untuk ngatur 10.000 jemaat. Ya. Oke. Nah, aku tanya nih. Ini ada pertanyaan juga nih, apa lagi? Apa namanya? Berarti kalau misalnya kita tumpang tangan ke orang yang belum dipenuhi Roh Kudus begitu, kayak sia-sia dong. Tumpang tangan ke yang belum penuh Roh Kudus. Gimana teman-teman? Ya kalau menurut saya sih ya jadi nggak ini ya. Cuma tradisi aja gitu. Iya, jadi cuman ritual. Agamawi ya. Ada yang pas ditumpangin kayak di camp gitu kan. Jadi suruh altar call begitu. Ditumpangin tangan langsung apa? Kegerakan. Terus ada juga orang yang berasumsi ya, berpikir kalau misalnya ditumpangin tangan sama ibu gembala gitu, pokoknya maunya saat diberkati itu rasa apa ya, kayaknya anget gitu, atau itu mah ini aja kali ya, sugesti ya. Di sini ada yang bertanya nih, Mama Rini sama Jessica nih, gimana dengan orang yang tumpangin tangan terus misalnya bergetar, atau bahkan ada yang tumbang, terus ada orang tertentu ditumpangi oleh
ditupangi tangan oleh gembala sidang, merasa nyaman, aman, gitu ya, tenang, merasa diberkati banget. Nah, itu gimana teman-teman? Ini maksudnya diskusi atau gimana nih? Diskusi nih ya? Iya boleh Kak, kasih masukan lah Kak. Oke, boleh sedikit ya. Tapi udah Niar, belum ngantuk ya Niar ya? Ayo cepat. Oke. Menurut saya sih ya, kalau untuk untuk tumpang tangan dari gembala ataupun pendeta gitu ya, kalau memang dipimpin Roh Kudus gitu ya, kalau saya sendiri sih merasakan gitu ya, ada perbedaan gitu ya. Dan bahkan ini lebih ininya lagi, kita juga merasakan kalau yang mendoakan kita tidak dipimpin Roh Kudus gitu. Jadi artinya kedua belah pihak ya. Kalau memang benar dipimpin Roh Kudus kita merasakan, kalau memang tidak dipimpin Roh Kudus juga kita bisa merasakan kalau ini yang mendoakan saya juga tidak dipimpin Roh Kudus gitu. Nah, tapi kalau misalnya didoakan tumpangin tangan itu misalnya tumbang ataupun muntah atau apa gitu ya Jessica ya Mama Rini ya, itu saya sih tidak sesuai ya, karena pengajaran yang saya terima ya nggak seperti itu gitu. Kalau orang lain merasakan tapi saya tidak bisa menyalahkan juga, ya mungkin dia bisa merasakan dengan karunia yang ada pada dia gitu ya, terlepas dari itu benar atau salah, ya saya nggak bisa menyalahkan juga gitu, karena kalau itu misalnya ada di Alkitab sih nggak apa-apa gitu, kalau misalnya sudah dengan firman Tuhan gitu ya, tapi saya sendiri tidak percaya tapi tidak berani menyalahkan gitu. Itu Jessica sama Marini. Kasih, yang lain mungkin mau nambahin. Ya, yang lain silahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Joy mau tanya, Joy silahkan. Baterai habis mah. Ya, clear ya, 7 orang tadi ya. Itu juga mau ditanyain tadi sebetulnya, tapi keburan Kak Suci. Iya, maksud saya kan tadi ribuan gitu, 1000 tadi ya, jemaatnya banyak gitu ya, 7 orang gitu. Padahal kan kita panitian aja cuma 300 jemaat, bisa kita 25 orang panitianya gitu ya. Misalnya gitu, contohnya gitu. Tapi ya itu tadi ya, Rasul menganggap itu cukup, ya cukup sudah, titik kan gitu ya. Kita nggak perlu permasalahkan lagi. Karunia Rasulnya ya, karunia dari Rasulnya yang menunjukkan bahwa cukup 7 orang cukup gitu, dan cukup, ternyata cukup gitu ya. Ya, oke, di sini kita belajar bahwa ya banyak juga penafsir seperti ini yang aliran Pentakosta karismatik ternyata toh nggak kolot-kolot amat gitu, maksudnya soal angka-angka itu nggak terlalu lebay gitu kata Bu Semi tadi. Bahkan banyak juga kalau kita dengar khotbah-khotbah podcast mungkin dari GBI sih banyak, itu mereka masih banyak yang pakai nominal-nominal gitulah, jumlah-jumlah yang 7 lah, seperti yang kemarin kita mau renungan 12 gitu kan, biar pas jadi murid Yesus. Ya seperti itu, jadi banyak hal yang suka dimasuk-masukin gitu, pas-pasin gitu, padahal ya seperti tafsiran tadi, lebay lah, belum tentu juga akhirnya jadi salah kaprah lah, jadi kemana-mana gitu artinya. Tapi ya malam ini kita belajar lagi bahwa ya semua itu sekalipun sudah jelas dikeluarkan di angka 7, tapi ternyata
Ya memang amannya seperti itu tadi. Kamu ini lagi ngapain tuh main rambut tuh? Pusing dia. Potong rambut lah, coronanya udah nggak ada. Apa Wewe mau potongin rambutnya? Sini, Wewe punya alat cukur rambut. Dia Di mute Kak, masih Kak. Ayo, mungkin apa kita tutup aja karena sudah jam 9 kurang 10 juga. Karini atau Christine, Elis, Kamurni, Agnes, siapa lagi yang lain? Korora, siapa lagi yang lain? Semuanya bisa sebutin ya. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Atau kita mau sudahkan. Oke, Kak Rini, silahkan Kak. Makasih semuanya. Selamat malam dan berdoa. Oh iya bisa. Oke. Kita sama-sama berdoa ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan dapat belajar Bible study pada malam hari ini Tuhan. Apapun yang kami dengarkan, apapun yang kami terima Tuhan dari ajaran pada malam hari ini Tuhan, biar boleh berguna bagi kami Tuhan. Kami percaya ada maksud Tuhan dari setiap firman-Mu, ada rencana Tuhan yang indah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kami mengerti, berikan kami hikmat Tuhan, sehingga kami boleh mengerti semua tentang isi hati-Mu Tuhan, semua tentang dari firman-Mu Tuhan. Berkati juga Bung Semi, berkati juga Kak Wewe Tuhan, semua kami yang sudah berpartisipasi dalam BS kali ini Tuhan, kami percaya kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan kami serahkan BS kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Joy. Terima kasih ya semuanya ya. Malam ya. Terima kasih, Joy. Ya. Bye. 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 Malam semuanya. Bye. Malam nih para yang jauh dari sana. Apa kata Mama? Tuhan berkati ya.